وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita hingga saat ini. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap pekannya di hari Sabtu, di mana dengan ini semua kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, istiqamah di atas jalannya Allah Azza wa Jalla sampai akhir hidup kita di dunia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas dimulai dari halaman ke-18 ya sampai halaman 21. Namun pada pertemuan yang lalu ada pembahasan yang kita lewati yang seharusnya kita bahas, yaitu di halaman 16 sampai 17. Di situ waktu itu di pertemuan sebelumnya kita berhenti di ayat ke-32 dalam surat Fatir, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Ya, pembagian tentang 3 macam orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mewariskan Al-Quran, yaitu orang yang zalim kepada dirinya sendiri, orang yang berlomba dalam kebaikan, kemudian yang ketiga adalah orang yang pertengahan. Dan kita sedikit membahas pembahasan yang belum kita bahas di halaman 16 sampai halaman 17, baru setelah itu kita akan masuk ke pembahasan baru kita di halaman 22 insyaallah azza wa jalla. Di sini dikatakan, dan acap kali Allah Azza wa Jalla mengaitkan iman dengan amal saleh, takwa atau sabar. Ya, banyak sekali nas-nas dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu dikaitkan dengan ketiga hal ini, baik dengan amal saleh maupun dengan ketakwaan maupun dengan kesabaran. Beliau katakan karena keperluan untuk disebutkannya apa-apa yang dikaitkan tersebut supaya tidak ada seseorang yang mengira bahwasanya iman hanya cukup dengan apa yang ada di dalam hati saja. Maksudnya beliau ingin sampaikan kepada kita bahwasanya ya, buah dari keimanan seorang hamba yang dia klaim akan muncul amal-amal saleh yang dia kerjakan. Begitu juga dengan buah keimanan seseorang yang dia klaim akan menghadirkan ketakwaan yang terlihat ya di anggota tubuh dia, ketakwaan yang terdengar melalui lisan dia. Begitu juga dengan buah keimanan ya. Buah keimanan itu salah satunya adalah muncul kesabaran. Baik kesabaran dalam ketaatan sebagaimana pembagian kesabaran yang dibagi oleh para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam melakukan ketaatan, yang kedua adalah sabar dalam menahan diri untuk tidak terjun kepada suatu maksiat. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 macam sabar ini akan mudah ya dihadirkan oleh seorang mukmin ketika ya iman yang dia klaim itu benar-benar memberikan buah atau memberikan hasil padanya. Sehingga di sini beliau ingin menekankan bahwasanya cukup ya iman itu hanya berada di dalam hati. Karena iman yang jujur, yang ada dalam hati, itu pasti akan terlihat di anggota tubuh kita, akan terdengar melalui lisan kita. Berapa banyak di dalam Al-Quran firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Di sini Allah mengkaitkan antara iman dan amal saleh. Orang yang beriman pasti dia mengamalkan amalan yang saleh. Kenapa? Karena iman, kembali lagi ke definisi iman, iman itu bukan hanya pembenaran dalam hati ataupun hanya merupakan ucapan dalam lisan, tetapi juga mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berita tentang sifat-sifat mereka setelahnya ya, di ayat-ayat setelahnya. Dan amal-amal saleh termasuk ke dalam iman dan termasuk ke dalam konsekuensi iman. Dan amal-amal itulah yang mewujudkan iman.
Jadi beliau katakan di sini ya amal-amal soleh itu adalah konsekuensi dari keimanan. Kita mengaku beriman, maka kita melakukan amal soleh. Begitu juga ya dengan adanya amal-amal soleh itulah akan mewujudkan iman. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang mukmin, padahal dia tidak melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berupa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang haram, maka dia bukanlah orang yang benar atau orang yang jujur dalam klaim imannya tersebut. Ini berarti bisa masuk ya ke dalam golongan orang-orang munafikin. Dan ini tentu ya derajat berderajat ya kira-kira amalan apakah yang dia tinggalkan atau amalan dosa apakah yang dia lakukan dan seberapa ya, klaim keimanan itu dia dengungkan. Sebagaimana Allah merangkaikan antara iman dan takwa. Seperti dalam firman Allah Taala dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Kalau tadi sebelumnya bagaimana Allah merangkai, Allah mengaitkan antara iman dengan amal soleh, maka di ayat ini beliau akan membahas tentang bagaimana Allah merangkai antara iman dan iman dengan takwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali-walinya Allah? Jadi kalau mau disebutkan walinya Allah, siapa mereka? Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Sehingga kalau seandainya penisbatan wali itu kepada orang ya yang dianggap saleh tapi tidak pernah melakukan salat, orang yang dianggap saleh tapi kemudian ya tidak pernah melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ya maka itu tidak bisa disebut sebagai wali. Walinya Allah Azza wa Jalla adalah syarat yang pertama adalah orang yang beriman. Beriman ini berarti jauh dari berbagai bentuk kekufuran, kesyirikan yang membatalkan keimanannya. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang bertakwa. Takwa ini dalam arti kata, dia menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Allah menyebutkan iman yang mencakup apa yang ada di dalam hati berupa keyakinan-keyakinan, kehendak-kehendak yang baik, dan amal-amal soleh. Dan hal itu tidak akan terwujud bagi orang mukmin sehingga dia menjauhi apa yang bisa membuat Allah marah berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mewujudkan hal itu dengan firman-Nya wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu materi yang pada kesempatan lalu itu terlewatkan. Maka insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan di halaman 22. Di dalam poin ini ya kita akan membahas secara perinci tentang cabang-cabang keimanan. Ya, kita masih berada dalam pembahasan ayat-ayat serta hadis-hadis keimanan. Tapi di sini kita akan membahas suatu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwasanya iman itu bercabang, ya, memiliki pokok dan dia bercabang. Ada cabang yang paling tinggi, kemudian ada cabang yang paling rendah. Nah, kemudian dalam pembahasan ini al-muallif yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di menukilkan perkataan bukan Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di tapi Syekh Ashraf bin Abdul Maqsud, ya, di footnote-nya akan kita baca nanti. Beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari tentang penjelasan secara detail ya macam-macam dari cabang keimanan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum dalam hadisnya dengan perkataan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Nah, 70 sekiannya ini apa saja? Itu akan dicoba oleh Al-Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, disebutkan satu persatu bagian-bagian dari keimanan yang terbagi menjadi 3 bagian, amalan-amalan yang ada dalam anggota tubuh, amalan-amalan yang ada di dalam hati, amalan-amalan yang terucap melalui lisan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah untuk kesempatan kali ini kita bisa mulai dengan salah satu jemaah baca ya. Baik, ada di sini Ibu Ita. Bu Ita kayaknya nggak hadir, Ustaz. Nggak ada. Baik, setelahnya Ibu Leli. Nah, Ustaz. Hadisnya ya, Ustaz. Tolong di halaman 22 di bagian atas sebelah kiri. Iya. Bukan hanya hadisnya semuanya ya. Dan demikian juga di dalam As-Sahihain seperti itu. Nanti silakan dibaca hadisnya, artinya ya sampai ke footnote nomor 7 dibaca nanti footnote-nya. Dari halaman berapa ini, Ustaz? Yang halaman 21? 22. Oh, 22. Baik. Dari atas aja ya? Iya, silakan. Bismillah. Kata Al-Bid'u Al-Qadiyat berkata, Al-Bid'u dan demikian Ibu. Dari mana? Oh, Masya Allah. Dan demikian juga di dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariqi wal haya'u su'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 9 dan Muslim nomor 3558. Lafaz ini adalah lafaz miliknya. Sedangkan lafaz Al-Bukhari, la imanu bid'un wasittuna sub'atan wal haya'u su'batun minal iman. Iman itu ada 60 cabang. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Kata Al-Bid, sudah ya Ustaz? Silakan, lanjutkan. Kata Al-Bid'u Al-Qadiyat berkata, Al-Bid'u dan Al-Bad'atu dengan ba di kasrah dan di fathah pada keduanya, ini dalam bilangan, dan adapun bad'atul lahmen maka dengan fathah, bukan dengan yang lainnya. Kata al-bid'u dalam bilangan adalah antara 3 dan 10. Ada juga yang berpendapat dari 3 sampai 9, dan adapun as-su'batu maka ia bermakna potongan dari sesuatu. Fat al-Bari 1-51. Faedah penting, Al-Qadiyat berkata, sekelompok orang telah memaksakan diri untuk membatasi cabang-cabang ini dengan jalan ijtihad dan untuk memutuskan bahwa hal itulah yang dimaksud adalah suatu yang sulit dan tidak tahunya orang mukmin. Terhadap keseluruhan hal itu secara terbatas dan detil, tidaklah mencederai keimanan. Demikian. Lanjut ya Ustaz. Ya, silakan. Orang-orang yang menyebutkan cabang-cabang ini tidak sepakat terhadap satu pendapat saja, dan yang paling dekat kepada kebenaran adalah metode Ibnu Hibban. Akan tetapi, kami tidak menemukan penjelasan hal itu dari ucapan beliau, dan saya telah meringkas apa yang telah mereka sebutkan dalam apa yang akan saya sebutkan berikut ini, yaitu bahwasanya cabang-cabang ini terbagi kepada amal-amal hati, amal-amal lisan, dan amal-amal badan. Amal-amal hati adalah sampai situ. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan ya. Dan demikian juga di dalam Sahihain. Sahihain ini maknanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari periwayatan hadis Abu Hurairah
Nabi SAW menyebutkan iman itu ada 70 sekian cabang. Lalu kemudian nanti di bawahnya di footnote oleh Syekh Ashraf bin Abdul Maqsud, di situ dibawakan lagi periwayatan yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari disebutkan ada 60 cabang. Ya. Kemudian kalau tadi disebutkan ada 70 cabang, 70 sekian cabang. Ini disebutkan 60 sekian cabang. Nah, perbedaan-perbedaan riwayat seperti ini tidak dipermasalahkan oleh ahli hadis. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara sekian cabang keimanan itu yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah itu merupakan ya, bentuk suatu amalan, menyingkirkan gangguan, duri ataupun apapun yang mengganggu di jalan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat bahwasanya iman itu bukan hanya apa yang ada di dalam hati, dari keyakinan-keyakinan kita. Ya, iman itu bukan hanya kita ucapkan dengan lisan, tetapi iman itu nampak dalam zahir kita. Rasa malu yang kita miliki itu salah satu cabang keimanan. Ketika melihat ada sesuatu yang mengganggu maslahat kaum muslimin, seperti duri yang ada di tengah jalan, lalu disingkirkan, maka bentuk itu adalah bentuk keimanan. Lalu kemudian di sini oleh Syekh Ashraf rahimallah disebutkan bahwasanya beliau menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad. Yang dimana perkataan Al-Qadhi Iyad ini sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan, ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ya, dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Al-Qadhi Iyad mengatakan, ya, maksudnya di sini sebagian para ulama berusaha untuk menyebutkan satu persatu 60 sekian cabang keimanan ataupun 70 sekian cabang keimanan yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan antara satu ulama dengan para ulama lain saling berbeda pendapat di poin-poin yang mereka sebutkan. Jadi ada yang menyebutkan maksudnya yang satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini, sampai ke 70. Juga ulama yang lain menyebutkan sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Nah, kemudian beliau sebutkan untuk menentukan mana perkataan ulama itu yang paling benar, ini kata beliau sulit, ya. Dan seandainya pun seorang mukmin tidak mengetahui secara keseluruhan 70 cabang keimanan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, tidaklah akan mencederai keimanannya. Maknanya apa? Kalau seandainya seorang mukmin juga tidak tahu secara detail apa sih 70 sekian cabang keimanan yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak menjadikan dia imannya cacat, selagi dia melakukan konsekuensi keimanan dengan mengamalkan amal saleh. Adapun secara detail amalan ini dan amalan itu, maka beliau sebutkan ini tidak sama sekali mencederai keimanan seorang hamba. Lalu kemudian beliau menyebutkan ya perbedaan pendapat para ulama antara satu poin dengan poin yang lain. Tapi beliau katakan yang paling dekat dengan kebenaran itu adalah metodenya Ibnu Hibban. Kemudian beliau sebutkan, dan saya telah meringkas apa yang telah mereka sebutkan dalam apa yang akan saya sebutkan berikut ini. Jadi apa yang akan kita baca dalam poin-poin ini merupakan ringkasan yang telah diringkas oleh Al-Imam Ibnu Hajar dari perkataan para ulama yang menyebutkan satu persatu secara detail cabang-cabang keimanan yang Nabi SAW sebutkan secara umum dalam hadisnya, al-imanu bid'un was sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Baik. Kemudian di akhir sebelum beliau sebutkan, beliau katakan bahwasanya cabang-cabang ini terbagi kepada amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, dan amalan-amalan badan. Nah, tiga ini sebagaimana yang kita ketahui adalah tiga bagian dari keimanan sesuai dengan definisi yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, silakan Ibu dilanjutkan. Lanjutkan. Amal-amal hati adalah keyakinan-keyakinan dan niat-niat dan mencakup 24 perkara. 1. Beriman kepada Allah dan masuk ke dalamnya,
iman kepada zatnya, sifat-sifatnya, dan mentauhidkannya bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan keyakinan akan barunya apa-apa yang selainnya. 2. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. 3. Beriman kepada kitab-kitabnya. 4. Beriman kepada rasul-rasulnya. 5. Beriman kepada takdir yang baik dan buruk. 6. Dan beriman kepada iman pada hari akhir. Dan termasuk di dalamnya masalah tentang alam kubur, kebangkitan kembali, kembali kepada Allah, hisab, timbangan, sirot, surga, dan neraka. 7. Kecintaan kepada Allah, mencintai dan membenci karena Allah. 9. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini pengagungan kepada beliau dan masuk ke dalamnya, bersalawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. 10. Ikhlas dan masuk ke dalam Pula ada awalnya, maka sebelum waktu itu dia adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwasannya selain Allah itu adalah sesuatu yang baru. Siapapun dia dan apapun itu adalah sesuatu yang baru. Maksudnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ini beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini juga sudah kita bahas ya secara detail di kitab Ushul Ats-Tsalatsah. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Di situ ada Qadariyah, Jabariyah, itu juga yang menjadi bahan evaluasi kemarin kita ya Ibu ya, alhamdulillah. Kemudian yang keenam adalah beriman kepada hari akhir. Dan termasuk di sini masalah tentang alam kubur, kebangkitan, kembali kepada Allah, hisab, timbangan, sirat, surga, dan neraka. Ini juga sudah kita bahas secara detail, alhamdulillah, di kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah, dan mengingatkan kita bahwasanya dalam beriman kepada hari akhir, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu di Ushul Ats-Tsalatsah, ini mengandung 4 unsur, ya. Yang ini juga kita angkat di bahan evaluasi kemarin. Yang pertama adalah kita beriman kepada hari kebangkitan. Kemudian kita beriman bahwasanya ada yang namanya al-hisab, ada namanya al-jaza. Al-hisab itu adalah perhitungan, al-jaza itu adalah pembalasan. Kemudian kita juga ya beriman berkaitan dengan ini akan adanya surga dan neraka. Ya. Ini masuk dalam lingkup iman kepada hari akhir. Itu juga kita beriman kepada segala hal yang berkaitan dengan kematian. Adanya fitnah kubur ya, adanya siksa dalam kubur, adanya nikmat di dalam kubur dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan hari akhir. Ini harus kita imani, ini satu paket. Tidak bisa kemudian seseorang mengatakan saya beriman akan adanya hari akhir, tetapi dia tidak percaya dan tidak meyakini adanya hisab, tidak adanya timbangan, tidak adanya jaza, tidak adanya azab kubur. Nah ini berarti dia beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Dan seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka kewajiban sebagai seorang mukmin di dalam bab yang keenam ini, beriman kepada hari akhir, dia harus imani secara keseluruhan. Apapun yang ada dalam pembahasan itu, ya, dari hal-hal yang sudah kita sebutkan, dia harus imani dan yakini itu akan terjadi dan akan dia lewati. Baik, yang ketujuh adalah kecintaan kepada Allah. Namanya cinta ya, mahabbah. Mahabbah. Ini adanya di dalam hati. Kemudian yang kedelapan, mencintai dan membenci karena Allah. Ini juga masuk dalam bab ya, ada dalam amalan hati. Cinta dan benci kepada manusia karena Allah. Kita cinta kepada dia, itu karena Allah mencintai dia. Kita benci kepada dia karena Allah benci dengan dia. Nah, ini masuknya dalam bab al-wala wal bara. Kemudian berikutnya yang kesembilan adalah mencintai Nabi SAW dan meyakini pengagungan kepada beliau. Ya. Ini diantara syarat kesempurnaan seseorang itu beriman kepada Allah dan Nabi-Nya adalah mencintai Nabi SAW dan masuk ke dalamnya bersalawat kepada beliau. Dan salawat ini banyak sekali lafaz-lafaznya ya. Bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa juga mengatakan sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini diperbanyak. Apalagi terkhususnya di hari Jumat. Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Dan mengikuti sunnah-sunnah beliau.
Apapun yang diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dalam berbagai syariatnya, maka itu ketika kita lakukan itu adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mafhumul mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Ketika ada orang yang kemudian dia mengklaim cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka klaim itu dianggap klaim yang batil, klaim yang tidak benar, klaim yang tidak jujur. Ketika seorang mengatakan saya cinta sama Nabi, bagaimana saya cinta sama Nabi? Saya mengucapkan ini dan itu pada hari-hari tertentu. Saya mengadakan acara-acara tertentu. Tapi sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang tidak dia lakukan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya klaim cinta itu adalah sebuah kedustaan. Kemudian di antara amalan hati berikutnya adalah ikhlas. Tentu ini ya meninggalkan riya dan kemunafikan. Bertaubat, ya, ini juga menunjukkan bahwasanya taubat itu asal hukumnya adalah amalan hati yang baru kemudian terlihat secara zahir dari hasilnya. Jadi taubat itu ada di hati. Seseorang itu ketika dia bertaubat, ya, yang mengetahui taubat atau tidak adalah orang tersebut dan Allah Azza wa Jalla. Ya, apakah dia itu bertaubat dengan taubat nasuha atau tidak? Kenapa? Karena taubat ini letaknya dalam hati. Rasa takut diibaratkan dengan al-khauf, ya. Berharap, ar-raja, ya. Ini semua sudah kita bahas alhamdulillah di al-usul ats-tsalatsa. Bentuk-bentuk ibadah, macam-macam ibadah. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla berikut dengan dalil-dalilnya, ya. Kita bagi rasa takut itu seperti apa, roja itu yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Itu juga sudah kita bahas alhamdulillah. Nah, semuanya ini adalah bentuk ibadah. Semuanya adalah bentuk ibadah dan semuanya adalah cabang keimanan. Jadi antara iman dan ibadah itu sama sebenarnya, ya. Antara iman dan ibadah itu sama, ya. Jadi kalau kita rujuk kepada apa yang disebut oleh para a'imah as-salaf, antara Imam Bukhari itu menyamakan antara ad-din, ya, agama, iman, Islam itu semua sama. Enggak ada perbedaan, ya. Iman itu ya Islam, ya juga ad-din, ya juga ibadah, karena memang semua itu satu cakupan. Kemudian bersyukur. Yang bersyukur ini juga letaknya amalan hati. Menepati janji, bersabar, ridho terhadap qadha, tawakal, kasih sayang, rahmat, ya. Tawadhu, termasuk di dalamnya menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Ini juga amalan hati. Yang kemudian baru terlihat buahnya nanti di anggota badan. Meninggalkan sifat sombong dan berbangga diri atau ujub, meninggalkan iri hati, meninggalkan dengki, meninggalkan sifat marah. Ini semua ada 24 amalan hati yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Berikutnya kita lanjutkan pada amalan-amalan lisan. Silakan Ibu. Lalu amal-amal lisan dan ia mencakup 7 sifat. 1. Mengucapkan lafaz tauhid. 2. Membaca Al-Quran. 3. Mempelajari ilmu. 4. Mengajarkan ilmu. 5. Berdoa. 6. Berzikir mengingat dan menyebut Allah dan masuk ke dalamnya istighfar. 7. Menjauhi hal-hal yang sia-sia. Nah, ini adalah 7 amalan lisan. 7 amalan lisan. Yang pertama adalah mengucapkan lafaz tauhid. Apa lafaz tauhid itu? La ilaha illallah. Itu adalah lafaz tauhid. Pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla dan menafikan seluruh ilah-ilah yang disembah selain Allah. Kemudian di antara amalan lisan membaca Al-Qur'an. Ya, masuk dalam di sini seluruh apa yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Mempelajari ilmu syar'i. Mengajari ataupun belajar itu masuk dalam lingkup ini. Mengajarkan ilmu, berdoa, berzikir, mengingat dan menyebut Allah dan masuk ke dalamnya istighfar seluruhnya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, semua ini masuk ke dalam poin berzikir dan menjauhi hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia apapun bentuknya itu ketika itu merupakan hal yang tidak mendatangkan manfaat. Sesuatu yang diucapkan dan tidak mendatangkan manfaat, ini masuk ke dalam poin yang ketujuh.
Kalau kita tahan lisan kita untuk tidak mengatakan atau mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata tersebut, maka itu adalah bentuk dari keimanan. Menahan itu, menahan diri, menahan lisan dari mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, berbagai macam hal. Dan ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik. Atau kalau dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, hendaknya diam. Nah, ini adalah bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita bisa menjadi orang yang selamat kelak nanti di akhirat. Nah, betapa banyak orang ya yang sebenarnya dia tidak menzalimi orang lain dengan tangannya. Dia tidak menzalimi orang lain dengan kakinya. Tidak menzalimi orang lain dengan matanya. Tetapi dia banyak menzalimi orang lain melalui lisannya. Tanpa dia sadar. Bahkan dalam bab-bab yang pada awalnya itu merupakan hal yang mubah. Tapi pada akhirnya berujung kepada hal-hal yang haram. Maka di sini seorang mukmin dia harus memikirkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Karena apa yang keluar dari lisannya itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya dalam bentuk keimanan. Kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak bermanfaat itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka akan semakin hati-hati dia dalam bertutur kata. Ya, semakin hati-hati dia di dalam mengucapkan kata-kata yang selalu dia pertimbangkan apakah ini bermanfaat atau tidak. Maka itu adalah di antara bentuk amalan-amalan lisan. Berikutnya amalan-amalan badan, ya. Dan di sini beliau sebutkan mencakup 38 sifat. Nanti beliau bagi ya khusus dengan diri sendiri secara individu. Kemudian nanti ada pembagian berkaitan dengan lingkup keluarga besar. Kemudian ada sifat yang berkaitan dengan masyarakat umum. Ya, diri sendiri ini bentuk amalan badan ya, amalan badan pada diri sendiri, amalan badan dengan lingkup keluarga, amalan badan pada lingkup bermasyarakat. Silakan dibaca, dilanjutkan Ibu. Dan amal-amal badan, dan ia mencakup 38 sifat. Di antaranya ada yang khusus dengan diri secara individu, yaitu sebanyak 15 sifat. 1. Menyucikan diri secara material atau hissi dan hukmi, dan masuk ke dalamnya menjauhi hal-hal yang najis. 2. Menutup aurat. 3. Melaksanakan sholat, baik wajib maupun sunnah. 4. Demikian juga zakat. 5. Memerdekakan hamba sahaya. 6. Kedermawanan dan masuk ke dalamnya memberi makan dan memuliakan tamu. Berpuasa. 7. Berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. 8. Haji dan umroh. 9. Tawaf. 10. Iktikaf. 11. Mencari malam Lailatul Qadar. 12. Melarikan diri atau hijrah dengan membawa agama dan masuk ke dalamnya berhijrah dari negeri kesyirikan. 13. Menepati janji. 14. Berhati-hati dalam iman. 15. Menunaikan kafarat. Dan di antaranya ada yang berkaitan dengan status ikutan dan ia berjumlah 6 sifat. 1. Menjaga diri dengan menikah. 2. Menunaikan hak-hak keluarga. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dan termasuk di dalamnya menjauhi sikap durhaka kepada keduanya. 4. Mendidik anak-anak. 5. Silaturahim. 6. Menaati para pemimpin. 7. Atau berlaku lembut kepada hamba sahaya. Lanjut Ustaz. Baik. Silakan. Ya, lanjut. Dan di antaranya ada yang berkaitan dengan masyarakat umum dan ia berjumlah 17 sifat. 1. Melaksanakan kepemimpinan dengan adil. 2. Mengikuti jamaah. 3. Taat kepada para pemimpin. 4. Melakukan perbaikan di antara manusia dan termasuk di dalamnya memerangi khawarij dan para pemberontak. 5. Tolong menolong dalam kebaikan dan termasuk di dalamnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 6. Menegakkan hukum-hukum had. 7. Jihad dan termasuk ke dalamnya menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin ar-ribat. 8. Menunaikan amanah dan termasuk ke dalamnya menunaikan seperlima dari harta ghanimah.
9. Melunasi hutang. 10. Memuliakan tetangga. 11. Melakukan muamalah yang baik dan termasuk ke dalamnya mengumpulkan harta yang halal. 12. Membelanjakan harta pada tempat-tempat yang hak dan termasuk ke dalamnya meninggalkan sikap boros dan berlebih-lebihan. 13. Menjawab salam. 14. Mendoakan orang yang bersin. 15. Menahan gangguan dari manusia. 16. Menjauhi perbuatan tak berguna. 17. Menyingkirkan gangguan duri dari jalan. Demikianlah 69 sifat dan bisa saja jumlahnya menjadi 79 sifat dengan melihat poin-poin yang bisa digabungkan dengan sebagian yang lain. Dari apa yang telah disebutkan. Wallahu alam. Demikian. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiki. Setelah membahas tentang amalan-amalan hati, begitu juga dengan amalan-amalan lisan, beliau berpindah membahas tentang amalan-amalan badan dengan 3 pembagian yang tadi kita sudah sebutkan, ya, dari sisi individu, kemudian dari sisi lingkup keluarga, kemudian berkaitan dengan masyarakat umum. Yang berkaitan dengan secara individu, beliau katakan di antaranya ada yang khusus dengan diri secara individu, yaitu sebanyak 15 sifat. Pertama, menyucikan diri secara material, hissi dan hukmi, ya. Karena ya najis itu najasah secara umum itu dibagi oleh para ulama, ada yang hissi dan ada yang hukmi. Di antaranya beliau sebutkan dan masuk ke dalamnya adalah menjauhi hal-hal yang najis, ya. Najis secara hukum dan najis secara hissi. Secara hissi ini ya contohnya hal-hal yang disebutkan oleh para ulama fuqaha dalam kitab-kitabnya, seperti berbagai kotoran, ya, yang keluar dari manusia maupun hewan, ya, ini disebut dengan najis, ya, secara hissi. Maupun najis secara hukmi itu adanya dalam, ya, status hukum atau status orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, ya. Disebutkan mereka itu adalah najis secara hukum. Kemudian yang kedua, orang yang mengamalkan keimanan dengan anggota badannya adalah menutup aurat, ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan salat baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan sini masuk semua lingkup rukun-rukun Islam. Ini juga zakat, memerdekakan hamba sahaya, dermawan, ya, al-karam, dan masuk ke dalamnya memberi makanan dan memuliakan tamu. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, ditanya sebelumnya oleh para sahabat, Ayul Islami khair ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, amalan Islam apakah yang paling afdal? Amalan Islam apakah yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali, ataupun kepada orang yang tidak engkau kenali. Nah, di antara perbuatan atau amalan Islam yang paling tinggi derajatnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi adalah it'amut ta'am, memberi makanan. Ya, memberi makanan. Ini adalah hal yang menunjukkan akan kualitas keimanan seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian memuliakan tamu. Ini juga merupakan bentuk keimanan yang nampak di anggota badan. Ya, mengingatkan kita juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, dia hormati tamunya. Dia menjamu tamunya dengan jamuan yang terbaik yang dia miliki. Nah, kemudian tadi juga kalau tadi sudah disebutkan menahan lisan, kemudian ini memuliakan tamu. Di sana juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sama, maka minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, dermawan kepada siapapun.
Kemudian yang ketujuh adalah berpuasa, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah, haji, umroh, tawaf, ya itikaf. Ini semua adalah amalan-amalan sunnah, ya amalan-amalan masuk ke dalam lingkup amalan-amalan yang menunjukkan keimanan seseorang dalam hatinya. Mencari malam Lailatul Qadar. Ya, jadi ketika ada seorang mukmin yang dia berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka usahanya itu masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam lingkup keimanan. Berarti orang ini imannya tinggi ketika dia berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, dia berusaha untuk tidak tidur. Ya, kemudian dia berusaha untuk tilawatul Quran di malam-malam yang ganjil. Kemudian atau bagi laki-laki dia kemudian pergi ke masjid untuk beriktikaf. Baik. Kemudian melarikan diri, hijrah dengan membawa agama dan masuk ke dalamnya, hijrah dari negeri kesyirikan. Ini kalau seandainya dia tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa, ya. Diberikan apa namanya? Tadhiqat, ya, kesempitan. Maka di sini dia memiliki kewajiban untuk hijrah dengan membawa agamanya sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat di mana mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena sudah tidak bisa lagi, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang di Mekah. Karena mereka mendapatkan berbagai ancaman, mereka mendapat berbagai siksaan di Makkah. Maka dari itu Islam menganjurkan untuk syariat hijrah itu sendiri. Menepati janji, berhati-hati dalam iman, ya, menunaikan kafarat, ya. Denda-denda yang ada dalam Islam itu dia tunaikan. Ini adalah bentuk dari iman yang nampak dalam anggota badan dan ini berkaitan dengan individu. Kemudian beliau katakan dan diantaranya ada yang berkaitan dengan lingkup keluarga besar. Jadi kalau itu sudah dia lakukan terhadap diri dia sendiri, tahap berikutnya yang berkaitan dengan keluarga besar dan dia berjumlah 6 sifat. Yang pertama adalah menjaga diri dengan menikah. Nah ini khususnya kepada remaja-remaja yang sudah memiliki kafaah, memiliki kemampuan untuk memberikan maisha, sama laki-laki, ya. Ini hendaknya dia menyegerakan untuk menikah, bukan malah menunda-nunda dalam pernikahan. Karena pada hakikatnya, ya, ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW di zaman Nabi SAW masih hidup. Mereka, ya, menjaga diri mereka dengan pernikahan. Kemudian yang kedua, ini tentunya bertentangan dengan konsep orang-orang Barat, yang dimana mereka, ya, mempermudah seseorang itu untuk melakukan perzinahan dan menyulitkan, ya, seseorang itu untuk menikah. Islam sebaliknya, ya, mempersulit seseorang itu untuk melakukan perzinahan dan mempermudah seseorang itu untuk melakukan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah menunaikan hak-hak keluarga. Ini yang berkaitan dengan keluarga, ya. Berarti kalau dia seorang istri, dia menunaikan hak-hak suaminya, dia menunaikan hak-hak anak-anaknya. Kalau seandainya dia seorang suami, dia menunaikan hak-hak istrinya, dia menunaikan hak-hak anak-anaknya. Ya, dia sebagai anak, dia menunaikan hak orang tuanya, orang tua menunaikan hak anak-anaknya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan termasuk dalamnya menjauhi sikap durhaka, uququl walidain, ya. Ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam berbagai ayat, banyak sekali ayat yang Allah Azza wa Jalla melarang seseorang untuk melakukan kesyirikan. Lanjutnya setelah itu Allah melarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Menunjukkan apa? Bahwasanya, ya, dosa terbesar yang datang setelah kesyirikan itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat adalah mendidik anak-anak. Yang mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik. Tidak hanya selalu memprioritaskan anak itu untuk menguasai ilmu-ilmu dunia. Tetapi bagaimana seorang ibu atau seorang bapak itu selalu membimbing anak-anaknya untuk bersemangat mengejar ilmu akhirat. Bukan hanya ilmu dunia tetapi ilmu akhirat. Dia mempelajari, ya, Al-Quran, dia mempelajari hadis, dia mempelajari akidah, dia mempelajari fikih. Bagaimana anaknya ini bisa terjaga walaupun ibu dan bapaknya sudah tidak ada. Bagaimana anak ini bisa selamat agamanya dari berbagai fitnah akhir zaman, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Nah ini perlu bekal yang sangat panjang, perjalanan yang sangat panjang. Bekal itu tidak bisa,
ya diraih kecuali hanya dengan satu jalan, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sehingga ya anak itu sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi SAW, anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrah, dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani. Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi. Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia seorang yang Majusi. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita dan memberikan isyarat bahwasanya pendidikan orang tua kepada anaknya ini memberikan dampak yang sangat besar. Kemanakah arah kehidupan anak itu kelak? Apakah dia akan menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, ataukah dia akan menjauhi Allah Azza wa Jalla dengan berbagai kesyirikan dan kekufuran yang dia lakukan? Itu kenapa? Karena orang tuanya. Jadi kalau seandainya ya kita mendapati anak kita ya tidak hormat kepada kita sebagai seorang tua, ya dia tidak mau untuk melakukan sholat, dia susah untuk disuruh ke masjid, dia susah untuk menutup auratnya, berarti perlu dipertanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, sudah seberapa jauhkah kita menanamkan norma-norma keagamaan, nilai-nilai keimanan pada anak-anak kita. Sudah sejauh manakah kita kemudian menanamkan ya dan mencontohkan kepada mereka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya anak-anak itu adalah makhluk yang paling mudah untuk mencontoh kita. Ya, mata mereka selalu melihat kita, telinga mereka selalu mendengar apa yang kita ucapkan. Apa yang mereka dengar akan mereka ucapkan. Apa yang mereka melihat akan mereka lakukan kembali. Sehingga di sini ya sangat penting bagi seorang mukmin untuk mendidik anak-anak mereka di jalan kebenaran. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian berikutnya adalah silaturahim. Ya, Nabi SAW menyebutkan la yadkhulul jannah qati'un. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan tidak akan masuk surga seorang yang qati'. Qati' ini adalah memutus tali silaturahim. Dan tidaklah, dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lainnya, tidaklah seseorang itu disebut menyambung tali silaturahim bagi orang yang sudah biasa untuk bersilaturahim. Tapi dikatakan menyambung tali silaturahim itu ketika seseorang memutusnya dan dia menyambungnya kembali. Ini disebut sebagai menyambung tali silaturahim. Kemudian yang keenam, di antara bentuk keimanan yang terlihat dalam anggota badan dengan lingkup keluarga adalah menaati para tokoh tetua. Ya, ini adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disinggung juga dalam keimanan yang ada dalam hatinya. Tawadhu, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Atau berlaku lemah lembut kepada hamba sahaya, pada budak. Di zaman ini tidak ada budak. Tapi itu akan kembali zaman itu ketika di akhir zaman. Dan itu merupakan ciri-ciri tanda kiamat. Baik, berikutnya adalah, dan diantaranya ada yang berkaitan dengan masyarakat umum. Amalan badan, amalan anggota tubuh, ya, yang berkaitan dengan masyarakat umum, dan ia berjumlah 17 sifat. Yang pertama adalah melaksanakan kepemimpinan dengan adil. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan Nabi SAW, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Lalu Nabi melanjutkan kembali, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, ya, seorang khalifah, seorang kepala negara, dia adalah ra'in. Dia adalah pemimpin, dan kelak dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, semua rakyatnya. Ya. Kemudian sampai Nabi SAW sebutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahliha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Bahkan seorang wanita itu adalah pemimpin dalam lingkup
rumah suaminya. Dan kelak dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ya. Yang memimpin keluarga itu ketua nomor satu siapa? Suami. Ya. Nabi juga sebutkan. Ar-rajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu pemimpin dalam lingkup keluarganya. Dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi laki-laki itu akan dimintakan pertanggungjawaban atas bagaimana istrinya, ya, apakah istrinya itu sudah mendapatkan pendidikan agama yang cukup, apakah sang suami ini selalu memberikan nasihat kepada istrinya, apakah suami ini ya selalu mengarahkan istrinya kepada hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, apakah suaminya ini menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar di dalam rumahnya. Nah, ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka dari itu, di antara hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan berkaitan dengan dayus, ya, seorang laki-laki yang tidak akan masuk surga itu adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi di rumahnya, baik itu dilakukan oleh istrinya maupun dilakukan oleh anak-anaknya. Dan ini merupakan suatu hal yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman yang sangat besar. Kemudian tadi kita sebutkan juga berkaitan dengan wanita. Istri itu adalah pemimpin kedua. Ketika suami itu tidak ada di rumah, maka istri dia sebagai pimpinan. Pimpinan dalam menjaga harta suaminya ada di dalam rumah, ya, pimpinan dalam membimbing anak-anaknya, ya, dalam belajar, dalam berbagai pendidikan. Di sini istri tidak bisa kemudian angkat tangan dengan mengatakan, di sini kan pimpinannya laki-laki suami, sehingga dia tidak mau membimbing anak-anaknya, tidak mau mengajari anak-anaknya. Dia katakan itu adalah tugas bapaknya. Nah, ini juga tidak bisa seperti itu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita, seorang istri itu dia adalah pimpinan di rumah suaminya. Maka dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi setiap apapun, ya, yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri, ya, istri itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anak-anaknya itu adalah anak-anak yang meninggalkan sholat, ya, sedangkan mereka sudah balik, lalu kemudian istrinya atau sang istri ini diam saja kepada anak-anak itu, maka dia akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya istri mengetahui bahwasanya suaminya ataupun anak-anaknya ataupun siapapun yang ada dalam lingkup rumahnya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat sedangkan dia diam, ini juga akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, di sini harus dipahami bahwasanya ketika dikatakan melaksanakan kepemimpinan dengan adil di sini bukan lingkupnya hanya seorang orang yang memegang kekuasaan pemerintahan, tidak, tetapi setiap muslim itu adalah seorang pemimpin bagi, ya, cakupan yang dia kuasai. Sampai Nabi SAW sebutkan, ya, seorang budak itu dia adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya. Sampai kemudian Nabi SAW sebutkan dalam akhir hadis, beliau takkid, beliau tekankan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kemudian yang kedua yang bersifat dengan berkaitan dengan masyarakat umum untuk keimanan, ya, dalam anggota badan adalah mengikuti jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah kaum muslimin, ya, mengikuti kaum muslimin. 3, taat kepada para pemimpin. Tentunya para pemimpin yang menjaga dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para pemimpin yang muslim, ya, para pemimpin yang mukmin. Ini kita memiliki kewajiban, bahkan ini dijelaskan dalam berbagai kitab-kitab akidah para salaf. Kalau kita buka satu persatu, maka mereka menyebutkan, ya, syarat ini. Kita sebagai seorang mukmin harus taat kepada para pemimpin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, illa antara kufran bawahan fihi indakum minallahi burhan. Kecuali kalau seandainya pemimpin itu, ya, kalian melihat pada pemimpin itu sebuah kufur yang sangat jelas. Kekufuran yang sangat jelas. Indakum fihi minallahi burhan, yang dimana kalian memiliki bukti yang nyata kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian tidak lagi taat kepada pemimpin tersebut.
Ya, jadi taat kepada seorang pemimpin itu disyaratkan bahwasanya pemimpin itu adalah pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang muslim, pemimpin yang tidak melakukan kekufuran, kufran bahan ya, kekufuran yang nyata, ya. Kemudian yang dia perintah adalah hal-hal ketaatan, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu Nabi SAW sebutkan, innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Sesungguhnya ketaatan itu adalah pada hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Tidak boleh ya taat kepada makhluk untuk menyelisihi al-khaliq, menyelisihi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak boleh untuk taat kepada penguasa yang dia memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan perbaikan di antara manusia, dan termasuk dalamnya adalah memerangi khawarij dan para pemberontak. Memang dalam Islam ya ini ada syariatnya. Pemberontak itu pemberontak yang seperti apa? Pemberontak yang dia tidak mau untuk taat dan dia keluar dari pemerintahan Islami, ya, pemerintahan oleh pemimpin yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, yang seperti ini banyak sekali nas-nas ya. Itu juga akwal-akwal asal-asal dari para salaf yang memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij ini ya ini bermasalah dalam pemerintahan Islam. Mereka ya membunuh orang-orang muslimin ya hanya karena menganggap mereka kafir dengan melakukan amalan-amalan yang pada hakikatnya itu adalah hanya dosa besar, bukan amalan kekufuran. Sekarang itu bisa dihukumi dia keluar dari Islam kalau dia melakukan kekufuran dan kesyirikan. Nah, orang-orang khawarij ini mereka menganggap bahwasanya orang itu bisa kafir walaupun dia melakukan amalan dosa besar. Contoh orang yang mencuri. Itu bagi orang-orang khawarij dia kafir. Orang-orang yang melakukan perzinahan, dia bagi orang-orang khawarij kafir. Kafir berarti halal darahnya dibunuh. Ya, dia melakukan perbuatan minum khamr halal untuk dibunuh. Sehingga akan banyak sekali pertumpah darahan yang terjadi di antara kaum muslimin kalau seandainya kaum khawarij ini dibiarkan. Oleh karena itu di sini ya Imam Ibnu Hajar menyebutkan dengan yang disebutkan dalam poin yang keempat ini melakukan perbaikan di antara manusia, dan lingkupnya di sini ini semua kembali kepada pemimpin, kepada penguasa. Tidak bisa serta-merta mengambil ijtihad sendiri masing-masing setiap kaum muslimin, ini tidak bisa. Ini lingkupnya pada pemimpin. Sekali lagi pemimpin di sini adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian berikutnya adalah tolong menolong dalam kebaikan. Dan termasuk dalamnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu masuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam urusan kebaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya tentang suatu kaum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam permisalkan mereka dalam hadisnya itu bagaikan suatu kaum yang naik ke sebuah perahu yang sangat besar. Di mana perahu atau kapal itu terbagi menjadi dua bagian. Kapal bagian atas, kemudian kapal bagian bawah. Nah, persediaan air itu semua ada di kapal bagian atas. Sehingga yang berada di kapal bagian bawah ini setiap kali mereka mau minum, mereka harus ke atas terlebih dahulu, lalu kembali ke tempat mereka di bawah. Nah, ini merupakan suatu yang menyulitkan. Bagaimana kita haus, kok harus capek-capek ke atas? Sehingga salah seorang mereka kemudian memberikan usulan kepada orang-orang yang ada di bawah. Bagaimana kalau seandainya kita bolongi saja kapal kita ini, sehingga kita akan dapat dengan mudah mendapatkan air. Maka oleh karena itu, ya Nabi SAW sebutkan, kalau seandainya orang-orang yang di atas tidak menahan orang-orang yang di bawah untuk melobangi kapal, maka niscaya mereka akan tenggelam semuanya. Ini diibaratkan oleh Nabi SAW dengan masyarakat Islam, yang dimana ya antara satu dengan yang lainnya harus dan memiliki kewajiban untuk beramar ma'ruf munkar. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla menurunkan azab kepada suatu kaum, maka di situ orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah itu juga akan terkena imbasnya. Jadi yang hancur itu bukan hanya orang-orang yang melakukan maksiat. Yang hancur itu bukan hanya orang-orang yang melanggar aturan syariat. Tetapi
Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan dihancurkan ketika mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang ma'ruf. Kemudian berikutnya baik, berikutnya adalah menegakkan hukum-hukum had. Menegakkan hukum-hukum had. Ini juga ya lingkupnya pada penguasa muslim ya. Menegakkan rajam, menegakkan cambuk ya, menegakkan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran syariat yang di situ ada penyebutan hadnya. Kemudian berikutnya jihad, termasuk dalamnya menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin, ar-ribat. Ini juga merupakan amalan agung yang Nabi SAW sebutkan kemuliaannya di dalam Islam. Menunaikan amanah, dan diantaranya termasuk dalam amanah ini adalah menunaikan 1/5 dari harta ghanimah. Ini adalah syariat di dalam Islam bahwasanya setiap apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dari jalur peperangan, mereka memerangi kaum kafir, kemudian orang-orang kafir yang kalah, dan semua harta yang mereka dapatkan itu adalah dinamakan ghanimah. Harta yang didapatkan oleh kaum muslimin melalui jalur peperangan. Maka harta ghanimah itu oleh khalifah ya, atau amir itu dikumpulkan lalu dibagi menjadi 5 bagian. 1/5-nya ini bagian khususnya ya, 1/5-nya ini dipisahkan. 4/5-nya dibagikan secara rata kepada orang-orang yang ikut jihad atau orang yang ikut peperangan. 4/5-nya. Nah, 1/5 tadi yang sudah dipisahkan ini dibagi lagi menjadi 5. 1 bagian untuk Allah dan Rasulnya, 1 bagian untuk kerabat Nabi, 1 bagian untuk anak-anak yatim, 1 bagian untuk orang miskin, 1 bagian untuk ibnu sabil, orang-orang yang melakukan safar. Nah, 5 bagian ini ya, inilah yang disebut dengan khumus, 1/5. Jadi 1/5 harta ghanimah itu harus dibagikan kepada pembagian-pembagian yang tadi sudah kita sebutkan, dan ini masuk dalam lingkup menunaikan amanah. Kemudian berikutnya adalah melunasi hutang, ya, memuliakan tetangga, melakukan muamalah yang baik, dan termasuk ke dalamnya adalah mengumpulkan harta yang baik, harta yang halal. Ya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, akan datang suatu zaman di mana seseorang itu tidak lagi menghiraukan dari manakah dia mendapatkan hartanya, apakah dari halal ataukah dari yang haram. Ya, ini sudah terbukti apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mendapatkan harta ini dengan cara yang halal? Apakah yang dia suapkan kepada anak-anaknya? Apakah yang dia suapkan kepada istrinya dan kepada keluarganya itu adalah berasal dari harta yang haram ataukah halal, harta yang halal? Tidak lagi menjadi apa? Sehingga dia acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Kemudian berikutnya adalah membelanjakan harta pada tempat-tempat yang hak, termasuk ke dalamnya meninggalkan sikap boros dan berlebih-lebihan, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, menahan gangguan dari manusia, menjauhi perbuatan tak berguna, menyingkirkan gangguan duri dari jalan. Ini sampai yang terakhir. Kalau tadi dibahas tentang a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, akhirnya mengatakan demikianlah 69 sifat, dan bisa juga ya, bisa saja jumlahnya menjadi 79 sifat dengan melihat poin-poin yang bisa digabungkan dengan sebagian yang lain dari apa yang telah disebutkan. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kita baca sedikit ya di halaman 25, lanjutan dari pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di setelah beliau membawakan hadis Abu Hurairah yang tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Beliau mengatakan, ini menyatakan dengan jelas bahwasanya iman itu mencakup perkataan-perkataan lisan, iman itu mencakup perbuatan-perbuatan anggota badan, iman itu mencakup keyakinan-keyakinan, perilaku-perilaku, menunaikan hak Allah dan berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Semuanya tadi. Kan kita sudah bahas tadi ya. Cakupan amalan yang ada di hati, cakupan amalan yang ada di lisan, cakupan amalan yang di badan, yang badan secara individu, yang di badan secara berkeluarga,
yang di badan secara bermasyarakat. Jadi semuanya itu kena dampak efek dari keimanan seorang hamba. Nabi SAW mengumpulkan dalam hadis ini antara yang paling tinggi dasar dan pondasinya, yaitu ucapan la ilaha illallah secara keyakinan, ibadah, dan ikhlas kepada Allah. Dan antara yang paling rendah darinya, yaitu menyingkirkan tulang dan duri dan segala sesuatu yang bisa mengganggu jalan. Apalagi yang berkaitan ihsan, yang kedudukannya lebih tinggi dari hal itu. Disebutkannya rasa malu, al-haya ya, wallahu a'lam. Karena dengan rasa malu, iman menjadi hidup. Dan karena rasa malu juga, seorang hamba meninggalkan setiap perbuatan yang buruk. Sebagaimana karena rasa malu juga terwujud setiap akhlak yang baik. Cabang-cabang ini yang disebut di dalam hadis ini adalah seluruh syariat-syariat agama yang zahir dan yang batin. Ya, semua syariat agama zahir dan batin masuk ke dalam lingkup iman. Ini juga menyatakan dengan jelas bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan bertambah? Ketika semakin banyak ketaatan yang dia lakukan. Ketika semakin banyak amalan yang dia lakukan. Ketika semakin banyak takarrub yang dia laksanakan, maka imannya akan sekian bertambah. Kapan berkurang? Kalau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kalau dia meninggalkan ketaatan. Ya, tergantung kepada bertambahnya syariat-syariat dan cabang-cabang ini. Kalau bertambah, maka imannya otomatis bertambah. Kalau berkurang, maka otomatis imannya berkurang. Serta pelaksanaan seorang hamba terhadapnya atau tidak. Dan termasuk ke dalam hal yang telah dimaklumi bahwasanya manusia memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam masalah tersebut dengan perbedaan tingkatan yang sangat besar. Maka barang siapa yang mengklaim bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, maka sungguh dia telah mengisi kenyataan di samping dia telah menyelisihi nas-nas dalil pemilik syariat sebagaimana yang Anda lihat. Tapi itu mungkin dapat kita sampaikan pada pembahasan kali ini, insya Allah jemaah. Anda lupa menyebutkan sebenarnya dalam fase-fase tadi kita jelaskan, kalau memang ada yang mau ditanyakan secara langsung, khawatir terlupakan juga tidak ada masalah ya. Tidak apa-apa, besok di pertemuan selanjutnya jika di sesi penjelasan kalau ada yang mau ditanyakan takut kelupaan juga silakan untuk disampaikan. Dan mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakallahu khair wa barakallahu fik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan walaupun hanya satu ayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya langsung silakan di unmute audionya, atau yang mau ingin bertanya melalui chat, insya Allah nanti akan Anda bacakan. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau bertanya begini. Dari penjelasan tadi yang dibacakan, ternyata amalan hati itu dominan ya Ustaz. Di sini ada 24 item disebut. Maksudnya disampaikan 24 sampai 24 gitu loh. Artinya begini Ustaz, yang sedang hendak itu kan muhasabah kepada diri kita masing-masing. Yang kita kenal selama ini, yang kita kemarin itu di usul salasa kita belajar adanya Islam, iman, dan ihsan. Ternyata hampir kebanyakan kita mengenal itu kepada Islam, artinya amal-amal zohir. Tapi kalau di sini kan kita melihat betapa luar biasanya yang namanya amalan hati. Artinya begini ya Ustadz, makanya tadi dibilang ada perbedaan yang besar terhadap seseorang melakukan. Karena iman itu sendiri, amalan hati itu sendiri adanya di hati. Yang tahu pelakunya sama Allah Ta'ala ya Ustadz. Itu dulu maksudnya itu dibatasinya seperti itu ya Ustadz. Artinya di sini amalan hati di awalnya itu kan dengan niat. Niat seseorang itu pada saat yang sama perlakunya sama, tapi berbeda di hatinya juga beda. Nah, yang saya mau sampaikan di sini kepada dirinya saya juga kepada yang lain, dengan mengenalnya kita amalan hati yang demikian,
pada saat kita melaksanakan amal-amal tadi disebut apakah amal zohir itu wajibkah ataukah itu sunnah. Tapi kalau kita kaitkan dengan iman, nah iman ini yang saya pahamin, Ustadz luruskan jika saya salah. Dengan iman inilah timbangan seseorang itu jadi berbeda di sisi Allah Ta'ala. Artinya didasari melakukan sesuatu itu dasarnya iman. Yang kita misalnya apa saja yang kita lakukan, tapi karena saya ada perintah Allah dan Rasulnya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, hati kita mulai dari di awal dan seperti itu, itulah yang menjadi berbeda dengan kita sekedar melakukan tanpa memasukkan ini bagian dari iman. Begitukah bisa memahaminya, Ustadz? Afwan, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Umet. Tadi yang disampaikan, alhamdulillah, ya, benar ya. Jadi memang amalan hati ini merupakan amalan-amalan yang paling banyak dari apa yang disebutkan. Baik itu amalan lisan maupun amalan yang ada di amalan-amalan badan kita. Dan amalan hati ini saking pentingnya, ya, banyak sekali orang-orang yang terkecoh oleh setan. Karena memang tugas setan ini untuk membuat kita ini lupa apa tujuan kita, harusnya seperti apa, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya. Karena saking pentingnya amalan ini, akhirnya setan tahu, nah ini celahnya manusia itu di sini. Ya, bisa jadi seseorang itu soleh secara zahirnya. Jadi seseorang itu taat secara zahirnya, tetapi apa yang terdapat di dalam hatinya itu kropos bahkan rusak. Ya, sehingga di sini dari apa yang telah kita pelajari hari ini dan apa yang tadi sudah diingatkan oleh Bu Met, sangat penting bagi kita seorang muslim untuk memperhatikan amalan-amalan hati. Nah, amalan hati ini sekali lagi jamaah ya, orang lain tidak tahu, orang lain tidak tahu. Mungkin kalau orang lain tahu, mereka bisa mengoreksi. Contoh misalnya amalannya ada di anggota badan. Misalnya menutup aurat. Kalau seandainya kita keluar, aurat kita tersingkap. Aurat kita terbuka. Orang lain akan mengingatkan, Afwan, auratmu terbuka. Tapi seandainya kalau kita keluar rumah, kita membawa penyakit-penyakit hati, kita tidak menghadirkan amalan-amalan hati, maka tidak akan ada yang tahu. Dan di situ akhirnya ya semangat kita untuk mempelajari ilmu syar'i, semangat kita untuk beramal, semangat kita untuk bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla menjadi lemah dan semakin lemah ditambah kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi ini merupakan suatu perkara yang harus selalu kita hadirkan. Amalan-amalan hati kita pelajari, kita tadaburi, dan kita hadirkan perasaan-perasaan itu ya. Amalan-amalan itu kita hadirkan. Jangan sampai apa yang kita lakukan dari amalan-amalan zahir itu kosong dari amalan-amalan hati. Dan tentu berbeda ya antara amalan yang dilakukan didasari keimanan dan ihtisab. Ya, kita waktu itu apakah sudah menjelaskan di kelas ini atau belum? Ya, ada dua hal ini yang sangat penting untuk dihadirkan dalam setiap amalan. Yang pertama dengan iman, yang kedua ihtisab. Ihtisab ini adalah mengharapkan pahala. Ya jamaah, mengharapkan pahala. Dua amalan hati ini sangat penting dalam ya semua amalan apapun. Bahkan Nabi SAW itu memberikan isyarat dalam hadis yang banyak sekali dibawakan oleh para ustadz dan da'i ya, ketika di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Nah, di sini Nabi SAW memberikan permisalan bahwasanya amalan itu ketika didasari oleh iman dan ihtisab, itu pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla sangat luas dan sangat besar. Apa yang Allah janjikan itu sangat luar biasa. Jadi, bukan hanya pahala yang ada di puasa bulan Ramadan, tidak, tetapi semua amalan. Kalau kita hadirkan perasaan ya di atas keimanan,
Kita mengamalkannya karena keimanan kita kepada Allah. Kita mengamalkan suatu ibadah karena keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kita kepada hari akhir. Keimanan kita kepada apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan apa yang Allah Azza wa Jalla telah sebutkan. Maka itu pahalanya bernilai beda dengan amalan yang kosong dari perasaan-perasaan itu. Begitu juga dengan ihtisab. Ihtisab ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidaklah satu suapan yang engkau suapkan kepada istrimu di mana engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala sedekah. Ya. Apa maknanya? Jadi seorang suami itu ketika dia mencari nafkah dan memberikan nafkah tersebut kepada anak istrinya hanya dengan dasar menggugurkan kewajiban, dia tidak mendapatkan pahala sedekah. Kapan dia mendapatkan pahala sedekah? Ketika dia mencari nafkah dan memberi makan anak istrinya, dia niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan ihtisab. Dia menghadirkan perasaan itu. Saya mau, saya berharap apa yang saya lakukan ini mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, jamaah. Saya berharap kepada Allah saya dibalas dengan balasan yang tidak ada batasnya. Balasan yang tidak ada nominalnya. Ya. Pahala yang tidak ada batasannya. Luar biasa ya. Amalan-amalan hati yang seperti ini akhirnya kita banyak dilupakan oleh setan sehingga amalan soleh yang kita lakukan itu tidak bernilai, tapi malah dosa-dosa kita ya itu bernilai. Ya inilah yang akhirnya menyebabkan seseorang itu lalai. Dan manfaat kita untuk saling duduk di sini berthalabul ilm, bertafaqquh fiddin dalam majelis ini adalah untuk saling mengingatkan ya antara satu dengan yang lainnya dengan harapan ya kita semua bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita semua. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah dijelaskan lebih terperinci lagi dengan ditambah dengan ihtisab tadi ya. Harus disertai itu terus ya Ustaz. Ihtisab itu artinya itu berharap ke pahala. Artinya kita ya sudah terserah Allah, nggak boleh begitu ya Ustaz. Artinya harus memang kita menginginkan. Artinya memang betul-betul kita mengharapkan balasan yang tidak ada batasnya ya. Karena Allah memberikannya dengan ada hadisnya begitu ya Ustaz. Benar ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Allah yabarik fiik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Baik, selanjutnya dipersilakan bagi yang ingin bertanya baik melalui tanya langsung pada Ustaz atau melalui chat. Tafadhali. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kajian insya Allah kita akan akhiri. Tapi sebelum diakhiri, ana mewakili jamaah mengucapkan syukron jazilan. Jazakallah khair wa barakallahu fiik atas keluangan waktu dan ilmu, nasihat, dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Allahumma amin.